Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat berjumpa dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Dalam edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 April 2022, dalam Pekan Paskah kedua. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Injil Yohanes bab 3 yang baru saja kita dengar tadi, kita akan merenungkan ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-16 ini merupakan ayat yang terpopuler, ayat yang sering kita dengar, ayat emas bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini meneguhkan iman kita dan menjadi dasar dan alasan mengapa kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih Allah begitu besar diberikan kepada kita semua. Kita diciptakannya serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kita semua berharga di mata Allah. Wujud nyata kasih Allah yang sungguh luar biasa dengan mengutus putranya yang tunggal untuk kita wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa. Putranya yang tunggal berarti hanya ada satu
Juru Selamat yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Tidak ada Allah yang penuh kasih kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, seperti Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang tak terbatas diberikan kepada kita semua. Bagaimanapun kita, siapapun kita, seberapa besar dosa-dosa kita, Allah tetap setia mengasihi dan mencintai kita semua. Allah tidak membeda-bedakan, kita semua dicintainya. Karena kasih Allah tak terbatas. Dan Allah yang kita imani adalah Allah, Sang Sumber Kasih. Kita diundang dan diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Kita diundang dan diajak untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan Yesus, percaya penuh akan penyelenggaraan Tuhan atas hidup kita. Taat setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus seumur hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, setiap perkara-perkara kita. Dan marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan memeriksa hati kita. Sudahkah dalam hidup kita percaya dan taat setia kepada Tuhan dalam kondisi hidup kita apapun itu? Dalam persoalan hidup kita, dalam kesulitan kita, dalam sakit penyakit kita tetap taat setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sudahkah kita menanggapi kasih Allah dalam hidup kita dengan mengasihi sesama kita, berbela rasa, dan berpeduli kasih kepada sesama kita? Sudahkah kita menjawab kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.